Oke, selamat malam. Sudah pada join? Malam. Malam, Pak. Ya, malam guys. Oke. Oke ya, sebelum mulai selamat Imlek ya bagi yang menjalankan. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Kalau bisa jangan berkunjung dulu. Kan kita takutnya nanti COVID ya. Ada yang pulang kampung besok? Atau ini di kampung semua? Udah di kampung, Pak. Di kampung ya? Oke. Yang penting jaga kesehatan aja. Karena kesehatan kita keluarga ya. Itu penting nomor satu. Oke, sebelum mulai kemarin kan saya ada ngasih tugas. Mungkin teman-teman Anda ada yang masih kelas bahasa Inggris ya, no problem. Silakan presentasi dulu tugas kelompoknya. Ayo, siapa dulu? Siapa dulu presentasi? Siapa dulu? Siapa dulu? Pak, punya kelompok Catherine masih ini, Pak. Masih ada yang itu yang Kenapa, Catherine? itu, Pak, yang di chat sama Fandi. Itu Hah? ini masih ada yang belum bisa, Pak, masih nyangkut. Kan belum pakai database kan? Ya, Pak, tapi masih tetap nggak ketemu caranya, Pak. Wes, cuma menampilkan data doang. Nanti datanya taruh di controller, habis itu ditampilkan, udah selesai. Ngapain dibuat susah-susah kan? Nggak dibuat relasi ya, Pak, antara book sama mahasiswanya, Pak. Nggak usah, yang penting tampil dua-duanya aja. Nanti relasi dan lainnya ya, kan belum masuk kan? Ya kita yang penting istilahnya tampil MVC dulu. Ada letaknya di ini letaknya di multi, ini letaknya di view, ini letaknya di controller, Catherine. Kita belum yang lainnya nanti ya. Soalnya waktu kita kan masih panjang. Kita step by step aja dari basic. Kalau yang tugasnya yang penting MVC tampil ya. Tampil kan ini data siswa sama kelas kan. Dijadiin satu aja. Relasinya sembarang aja, yang penting pokoknya tampil gitu. Oh, soalnya lihat dari soal pikir udah harus relasi, Pak. Enggak. Yang penting tampil dulu, view dulu. Oke, Pak. Ya, karena saya kan nggak minta yang relasi yang nanti habis UTS kita yang susah-susah. Sekarang kita santai dulu. Yang penting pokoknya tahu alur datanya, terus tahu cara letaknya ini loh, ini letaknya di controller, ini yang ini letaknya yang view, terus ini letaknya yang apa satu lagi error saya banyak kerja tadi.
yang yang letaknya yang satu lagi ya gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kan strukturnya kan ini kan, ini MVC kan, multi view controller kan. Yep. Iya, itu aja letaknya. Jadi kita mana sih letaknya yang controllernya, terus mana letaknya yang view-nya, mana letaknya yang model ya. Sorry, lagi error mas ya. Bukan multi, model view controller. Itu aja sih Catherine, nggak usah yang relasi apa nanti ya. Kita mainnya nanti database. Minggu depan ya, kita mulai start yang data binding ya, untuk database yang basic dulu. Oke? Oke, Pak. Iya, pokoknya yang penting tampil dulu. Relasi-relasi itu gampang nanti itu ya. Yang penting tampil dulu, relasinya sembarang boleh ya. Yang penting, contohnya ini Stephen Salim, ini Catherine, ini ngambil kelasnya yang direlasikan aja sendiri ya, sembarang aja. Contohnya dijajarin, oke? Ini ngambil mata kuliah apa itu, udah itu yang penting tampil seperti itu. Kalau kemarin kan contohnya saya buat 2 table, ini jadiin 1 table. Ah, udah. Pakai if, pakai looping kan bisa kan? Terserah mau pakai apa aja. Oke, next. Siapa dulu yang mau presentasi? Tugasnya? Oke, sambil kita mulai. Siapa dulu? Siapa dulu? Kelvin? Yuk. Sambil nunggu yang lainnya ya, mungkin teman Anda ada yang kelas bahasa Inggris atau yang lainnya. Bentar Pak, Siapa? lagi buka Visual Studionya. Kelvin Pak. Iya, Kelvin ya. Oke, Vin. Ya Pak, bentar ya Pak ya. Oke, siap. Silakan, ada yang mau tanyakan? Jadi ini ya, untuk OOP dan MVC itu kita step by step ya. Saya ngajarin nggak langsung yang susah dulu, kita yang gampang-gampang aja dulu. Yang penting pokoknya Anda paham konsepnya. Terus kalau Anda nanti seandainya, Pak, saya pengen nyobain kerja di industri, itu syaratnya Anda bisa mata kuliah saya yang ini, OOP. Di industri itu ada yang model OOP, ada yang model MVC. Jadi mata kuliah ini sebenarnya sih cukup ya. Cukup nanti Anda untuk model Anda kerja di industri. Kebetulan saya salah satu orang industri. Ya, hari-hari di industri ya. Oke. Tahu sih apa sih kebutuhannya sebagai kita seorang software engineering, terus bagaimana kita seorang sistem analis. Ya, ini. Jadi pasti yang ditanya dulu, kalau seandainya kita mau ngelamar di, nanti kan Anda software engineering contohnya, atau delivery system analyst, pasti ditanya dulu. Kalau contohnya kalau di industri ya, bisa C#, bisa. Habis itu nanti C#, desktop atau web-based. Web-based Pak, web-based-nya form atau MVC, pasti ditanya seperti itu ya. Kalau yang web-based form kan kemarin saya sudah ngajarin ya, yang di pemrograman database. Bagaimana untuk koneksi, terus bagaimana membuat web form, terus bagaimana kita menampilkan ya, dan lain-lainnya kan sudah. Dan Anda kemarin sudah buat desain yang bagus-bagus. Terus selanjutnya, yang di OP, ini saya combine sama MVC ya. Tujuannya kenapa? Karena OOP sama MVC itu semuanya relasi pengembangannya. Ya, jadi daripada nanti Anda nggak dapat ya, sayang kan, daripada nanti Anda di industri terus mulai lagi dari awal, harus belajar MVC. Kemarin ada juga sih, salah satu dosen nanya kan, kalau mau kerja di industri, contohnya di PTA ini syaratnya apa Pak? Ya syaratnya harus setidaknya ada pegangan C# dan ada, kalau bisa sih web-based ya. Karena sekarang rata-rata aplikasi itu web-based. Ada juga beberapa aplikasi di production, ya, itu pakai desktop. Desktop pun database-nya kan SQL Server ya, kalau nggak Oracle, gitu. Kalau Anda mau kayak di Glints itu ya, yang handle perusahaan Singapura, itu rata-rata mintanya sih ya bisa C#, ya, bisa web-based, gitu. Jadi jangan khawatir ya. Oke, next. Silakan. Ada yang mau tanyakan sambil nunggu Kelvin nyiapin?
Ada yang mau tanyakan atau ada yang mau didiskusikan dengan saya, silahkan ya. Oke. Silakan. Untuk mata kuliah chapter 5, kita bahas tentang polimorfisme inherentnya minggu depan. Ya. Terus untuk efisinya bahas tentang razor ya. Ya, Susi, Tri Susanti, ya Tri. Ada yang mau tanyakan Tri? Yuk, Jose, ada yang mau tanyakan? Silahkan ya. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, jangan sungkan-sungkan ya. Silahkan chat ya. Kita untuk discuss. Karena ini kan kelas khusus untuk kita discussnya ya. Silakan. Ayo. Pak mau tanya, Pak. Ya, boleh. Apa Catherine? Ini Pak yang dikumpulkan di e-learning kan Pak, karena kemarin ini salah paham kan, pikir harus relasi, jadi kami udah keburu kumpul di e-learning, maaf Pak, kumpulnya juga agak telat sih Pak. Kami kumpulnya itu yang OOP Pak, OOP ini kebetulan udah bisa relasi pakai join. Jadi kalau kami mau kumpul ulang pakai MVC boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Chat aja ke ini ya, chat saya juga, nggak apa-apa. Tapi anggotanya siapa aja ya Catherine, supaya bisa tahu ngetrestnya, ya? Iya Pak. Kelompoknya siapa aja, contohnya Trisusanti, Jason, atau siapa anggotanya. Oke, silakan Calvin, sudah siap? Ready? Ya, Ya. Pak. Oke, silakan Vin. Share screen ya. Dijelaskan. Bentar ya, Pak. Masih loading. Oke. Oke, silakan. Sambil nunggu Calvin, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Atau ada yang mau didiskusikan. Ini kan rencana nanti untuk pengembangan UMKM ya, atau lainnya. Oke, coba dulu, Calvin. Coba dijelasin supaya teman-temannya yang lain paham juga ya. Oke, jadi di sini saya ikutin contoh dari Pak Saiful, tapi dengan tema yang berbeda. Jadi saya punya laptop, modelnya ada laptop di sini, dan juga ada spesifikasi. Oke, jadi di sini di laptop ada ID-nya, ada mereknya, ada nama serinya. Sedangkan di spesifikasi ada laptop ID, prosesor, VGA, dan RAM. Ini tujuannya untuk digabungin jadi satu tabel. Nah, setelah buat ini, kita juga punya model view-nya. Jadi di sini kita buat list untuk si laptops dan si spesifikasi. Ini untuk tugas yang MVC-nya ya. Setelah itu kita buat controller di sini. Buat controller dengan function ini, dari model view kita dapatin get laptops. Ya, yang ini dapat list dari laptopnya. Karena belum menggunakan database, jadi masih hardcode. Ngetik nama laptopnya langsung di sini. Jadi ada Lenovo, Asus, HP, nama serinya ada ThinkPad, ROG, Spectre. Baru kita juga ada dapatin spesifikasinya. Jadi dari sini kita bisa dapatin get specs. Di sini juga masih hardcode, jadi ada prosesornya, ada VGA-nya, ada RAM-nya. Nah, setelah ada controller, kita akan membuat view. Maka view-nya itu seperti ini. Nah, ini merupakan view-nya untuk data laptop. Jadi ini seperti desain HTML biasa, saya bikin tabel, ada nomor, merek, nama seri, prosesor, VGA, RAM di dalam satu tabel ya. Jadi di sini kita bakal cetak laptop ID, merek, nama seri, baru saya looping ke spesifikasinya, saya ngecek sesuai dengan laptop ID. Dan hasilnya bakal jadi seperti ini. Bentar, Pak. Nah, jadi hasilnya bakal jadi seperti ini. Ini data laptop. Dari dua kelas ini saya tetap gabungin jadi satu tabel. Jadi ada nomor, ada merek,
nama seri, prosesor, VGA dalam juga. Oke, Vin. Bagus ya, sudah paham kan? Ya. Ya, seperti ini. Ya, ini yang saya minta ya. Jadi 2 gabung jadi 1. Itu aja sih, ya. Nanti kalau untuk relasi yang aneh-aneh lainnya itu nanti ya, kita sambil jalan step by step. Kevin, jangan lupa ya, anggotanya siapa saja minta tolong di chat seperti biasa ya. Oke, Pak. Ya, Baru tugasnya satu lagi yang OOP. Bentar, Pak, buka dulu, Pak. Boleh. Sebenarnya 1 cukup ya, tapi kalau ngerjain 2 itu bagus. Oh, oke, Pak. Iya, oke. Oke, jadi OOP-nya yang untuk pinjam-pinjam buku itu, Pak. Iya, oke. Jadi saya run aja di sini. Coba sambil run aja jelasinnya. Pak, emang agak lama. Nah, jadi di sini buat dari konsol app buat minjem buku. Jadi pertama sistemnya bakal minta nama, saya ketik nama saya. Setelah minta nambah, maka minta nomor NPM. Jadi kalau NPM-nya saya ngasal ketik gini, sistemnya bakal minta ulang karena bukan angka. Jadi saya masukkan nomor NPM saya. Setelah itu akan diberikan list-list buku yang dipunyai oleh perpustakaan ini. Jadi buku apa yang mau dipinjam, masukkan kode buku. Jadi saya harus masukin kode yang ada di sini. Misalnya saya mau pinjam komik Naruto, maka saya masukin B02. Setelah masukin, apakah ingin pinjam buku lagi? Kalau mau ketik Y, saya bakal ketik Y. Setelah itu saya mau pinjam yang B01. Setelah itu saya mau pinjam lagi satu lagi buku karena maksimalnya 3. Jadi saya pinjam lagi, saya pinjam buku yang B04. Setelah saya pinjam, maka karena ini udah buku ketiga, jadi sistem langsung mencetak detail dari apa yang saya pinjam. Jadi sini ada tulis peminjaman sudah selesai, berikut detailnya. Ini nama yang tadi saya ketik, ini NPM-nya, ada jumlah buku, karena satu buku itu 1.000, 3 buku 3.000. Baru ini daftar buku yang tadi saya pinjam, B02, B01, B04. Oke, bagus, Evin. Oke ya, sudah bagus sekali ya menurut saya. Itu A+ ya dari saya. Oke, itu. Makasih, Pak. Oke, next siapa lagi? 2 lagi ya. Habis itu saya nerangin materi nanti persen terakhir. Ayo silakan. Satu lagi. Saya, Pak. Oke, silakan. Kelvin anggotanya di chat ya, di grup. Di chat grup. Ya. Apakah screen-nya sudah nampak, Pak? Oke, nampak. Coba jelasin Gisu yang dibuat MVC-nya. Oke, baik. Saya langsung tunjukkan saja dulu ya, Pak. Baru saya jelas. Oke, ini kira-kira hasilnya, Pak. Jadi ini daftar peminjamannya. Dari nama, NPM, jumlah bukunya, dan ini bisa lihat. Nah, jadi kalau diklik lihat detail, dia bisa lihat namanya dan detail apa bukunya dipinjam dan total harganya. Nah, ini kami dapat dari, pertama ini user modelnya, kami mencatat public yaitu NPM dan nama. Kemudian ini book model kami catat ada ID, judul, sinopsis, dan price sesuai tadi kita lihat. Nah, lalu kemudian saya juga membuat book loan, itu adalah daftar pinjaman dari tiap mahasiswa, yaitu kami catat ID loan, NPM nama, dan juga ini adalah modal dari books yang sebelum ini. Dan di sini book views ini adalah gabungan dari book, user, dan loan. Dan ini adalah controller untuk menampilkan daftar-daftarnya. Pertama karena kita manggilnya di indeks, jadi di sini indeks kita tampilkan modelnya. Nah, dan yang dipanggil karena kita hanya untuk menampilkan daftar pinjaman, jadi yang saya pakai adalah get loan saja. Kita ke get loan. Nah, get loan itu terdapat kita kumpul tiap mahasiswa di buku yang dipinjam akan dibukukan menjadi book 1 dan book 2. Nah,
baru book 1 akan diisi dengan data-data yang sesuai model type sebelumnya. Begitu juga dengan book 1 dan book 2, kemudian di loan-nya baru digabung. Nah, jadi namanya siapa, terus dia minjam buku apa, lalu itu juga dengan seterusnya. Dan kira-kira begitu, Pak. Oke, bagus ya. Berarti dibuat relasi ya. Berarti kalau di buttonnya diklik nanti detailnya keluar ya, Kisu. Iya, benar, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Jadi seperti itu ya. Oke, bagus Jadi, ya. lalu, Pak, kemudian kami juga ada membuat yang OOP-nya, Pak. OOP-nya. Oke, silakan coba. Akan dijelaskan oleh Steven kali. Ayo, silakan. Coba Steven. Iya, Pak. Ya Pak, sebelumnya maaf Oke, Pak, silakan. kami kemarin juga salah mengartikan Pak sama kayak kelompoknya Catherine. Jadi kami bikinnya pakai database gitu Pak, soalnya kebingungan untuk Boleh, relasinya nggak apa-apa. kemarin mau bagaimana. Oh ya Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau sudah bisa kan nggak masalah gitu. Oke. Coba Steven. Sorry Pak, udah muncul sebelumnya Pak. Oke. Oke. Jadi yang pertama yang kita pakai cuma 3 table sih Pak untuk peminjamannya, master buku dan master mahasiswanya. Jadi untuk model yang dipakai ada beberapa model. Jadi dari table pinjam, ada ID pinjamnya, NPM, buku, kode buku, jumlah buku, dan harga. Lalu 2 ini karena adanya relasi di table, jadi ada penambahan public virtual untuk relasi tablenya. Lalu di buku, ada kode buku dan nama buku. Kemudian ada table mahasiswa master. Oke, kemudian controller juga sama, ada 4, satu untuk yang home, yang untuk tampilan awalnya. Kemudian controller untuk buku, di sini sudah ada indeksnya untuk kita read semua data yang ada di table. Kemudian ada untuk create, ada untuk edit, ada untuk delete, dan sebagainya. Untuk dari buku dan mahasiswa karena sama-sama table master, jadi kurang lebih fiturnya juga sama, hanya CRUD. Kemudian yang beda hanya di peminjaman. Jadi di peminjaman kami menambahkan list untuk select option di formnya. Kemudian ada pembatasan limit 3 peminjaman juga untuk 1 NPM. Jadi menggunakan query seperti ini Pak. Oke. Kemudian ini untuk coba running. Jadi di sini table mahasiswa. Oke. Di sini misalnya tambah mahasiswa. Jadi NPM ini sudah dibuat unik, jadi tidak bisa sama untuk ID NPM-nya. Misalnya mahasiswa 3. Oke, jadi sudah masuk mahasiswa 3. Ada editnya. Jadi 4. Oke, dan ada delete. Oke, untuk buku juga kurang lebih sama karena hanya table master untuk CRUD-nya saja. Kalau ini buku 5. Oke. Jadi di peminjaman seperti ini. Misalnya untuk list peminjaman dengan NPM saya itu sudah meminjam total ada 3 buku. Jadi ketika saya meminjam dengan NPM saya lagi, misalnya 6 buku, 1 buku, maka tidak bisa meminjam lagi karena mahasiswa telah meminjam 3 kali. Tapi kalau misalnya kita menggunakan NPM ini yang baru meminjam dengan total 2 kali, itu bisa. Mahasiswa 2 buku, 1 buku. Nah, jadi akan muncul historinya seperti ini, Pak. Oke, bagus ya. Berarti Steven kan sudah paham ya. Tinggal kan gampang kan nerusin ya. Lagi kan kemarin sudah punya basic yang form itu kan? Iya, Pak. Iya, tinggal ngembangin lagi. Oke, bagus sekali. A+ ya untuk Steven sama Kisu. Next, satu lagi sebelum saya jelasin materinya. Ada kelompok
lagi satu kali. Habis itu saya jelasin materi, baru nanti Anda presentasi. Seperti biasa ya, presentasi plus 10, nggak presentasi minus 10. Jadi, ya. Kenapa, Catherine? Mau presentasi, Pak, kelompok Catherine? Boleh, silakan. Ya. Ayo, kelompok Catherine. Ini yang punya kelompok kami ada buat 3 versi, Pak. Ada yang menggunakan repository, menggunakan model seperti biasa, dan menggunakan OOP. Kalau untuk yang OOP sendiri di sini ada define untuk 2 kelas utama, kelas student, kelas book, dan di-define untuk masing-masing struktur datanya. Kemudian ditarik di sini, udah direlasikan menggunakan join ini. Jadi joinnya patokannya itu npm, dan untuk patokannya nama dan nama bukunya itu dikoneksikan menggunakan npm ini. Sehingga kalau dimunculkan itu sebelahnya itu yang punya buku, yang sebelahnya bukunya. Oke. Coba silakan. Ini contoh di sini, sebagai Ini contoh ini OP-nya ya. Iya, Pak. Iya. Ini sebagai contoh ada data punya Novita dan Vincent dan Catherine. Kemudian ada 2 buku Siti Nurbaya, buku 7 Habits. Itu karena Catherine itu melakukan peminjaman untuk ini di sini koneksinya. Buku 7 Habits dipinjam Catherine, Siti Nurbaya dipinjam Catherine, maka muncul di sini seperti ini. Di Catherine Octaviani meminjam Siti Nurbaya, yang Octaviani meminjam 7 Habits, seperti itu. Ini untuk yang versi OOP-nya. Lanjut untuk yang versi berikutnya. Ini yang MVC. Kalau yang ini pertama ini kami setting untuk modelnya ada model buku, itu isinya kode buku, nama buku dan jumlah buku. Untuk mahasiswa, model mahasiswa, NPM, nama dan prodi, dan peminjaman, kode pinjam, NPM, kode buku dan jumlah pinjamnya. Ini kemudian dibawa ke controller, diisi di controller sini untuk datanya dalam bentuk list. Jadi untuk buku model diisi kode bukunya, nama bukunya apa, jumlahnya berapa. Gitu. Di indeks ditampilkan untuk list dari buku-bukunya itu. Kemudian ini ada fungsi untuk editnya, udah digabung dengan HTTP postnya. Untuk mahasiswa juga seperti itu. Mahasiswa di input, kemudian di listkan di indeksnya, bisa diedit. Dan untuk peminjaman juga seperti itu. Karena kemarin mungkin harus dikoneksi, makanya dicoba ada controller dan model peminjaman, tapi itu masih belum berhasil, jadi masih baru berupa tampilan. Contohnya ini coba run untuk indeks dari peminjamannya itu. Untuk yang indeks peminjaman itu sudah bisa menambahkan data baru.
melalui link atau tombolnya, contohnya create new ini. Hanya belum bisa dikoneksi ke mahasiswanya itu. Contoh. Kalau di save muncul di sini. Nah, untuk edit ini masih belum ditambahkan. Untuk tampilan itu mahasiswa juga ada seperti ini. Ini bisa diedit juga. Tampilnya seperti ini. Kalau untuk fitur lainnya, details dan delete itu masih belum ada. Kalau untuk buku juga udah ada. Bisa edit juga. Ini untuk yang MVC yang masih menggunakan model dan controllernya. Untuk yang satunya lagi, Pak, ini kami menggunakan repository. Yang coba cari di internet, ada satu solusi menggunakan repository juga. Repositorinya itu di-define di ini. Jadi yang ini beda dengan yang satunya yang tadi MVC, ini menggunakan repository itu. Ini kami masih mengikuti dengan internet, jadi kami juga masih mencoba untuk mengerti Pak, untuk repository ini bedanya seperti apa dengan database ataupun model itu. Kalau dijalankan, jadi sebelumnya itu udah ada tersimpan untuk data 1931062 ini. Tapi kalau penggunaannya tetap sama, hampir sama dengan yang di MVC yang sebelumnya. Jadi itu Pak, kalau dari kelompok kami hanya ini Pak, yang belum bisa ditampilin dalam satu. Oke, jadi perlu ada ide-ide kreatif juga. Oke ya, nanti kelompok yang lainnya sebentar saya bahas materi saya dulu. Habis itu nanti yang lainnya ada presentasi ya. Oke, silakan. Oke. Catherine bisa di close dulu. Oh iya Pak. Ke screen-nya ya. Oke. Oke, ini materi chapter 5. Masih basic. Jadi ini saya salah ini ya. Salah, harusnya ini besok, yang hari ini inherent, tapi kebalik nggak apa-apa sih, intinya sama saja ya. Oke, di chapter 5 ini kita bahas tentang bagaimana sih penggunaan untuk
polimorfisme di OOP. Minggu depan terakhir yang OP-nya kita bahas tentang bagaimana penggunaan inherent ya. Itu satu paket. Jadi polimorfisme itu ini ya, saya ibaratin ya biar Anda paham. Contohnya burung aja ya. Saya ngambil yang gampang, yang umum. Oke. Kalau burung kan rata-rata punya sayap. Ya. Sayap itu masing-masing burung terbangnya beda. Contohnya kayak burung elang, burung merpati, dan burung bangung. Itu sama-sama punya sayap. Oke, jadi polimorfisme itu sayapnya, tapi isinya nanti kan beda-beda ya untuk terbangnya gitu. Jadi secara umum. Oke. Terus di polimorfisme itu kita bahas tentang adanya statistik. Oke. Di sini ini secara umum itu apa aja sih function-functionnya yang dipakai, terus untuk compilernya. Oke, ini di polymorphism ini ada dua. Pertama menggunakan function dan menggunakan untuk operator. Jadi ini untuk teknik yang umum ya, yang umum dipakai. Oke, ini terus contohnya. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, ini untuk penggunaannya. Oke, saya pakai code saja biar gampang jelasinnya ya. Oke, saya jelasinnya. Terus saya jelasinnya. Oke. Ini, saya jelasinnya secara umum. Oke. Terus ini contohnya kita untuk penggunaannya ya. Sesuai dengan di materi. Oke. Terus ini implementasinya. Nih, oke. Pertama ini saya punya kelas. Ini kelas untuk employee. Oke. Ini untuk lower class. Ini untuk main class. Dan ini kita untuk referensi kelasnya ke sini ya, dari lower class. Pertama di kelas employee itu kita declare-nya itu private string sama contohnya desimal. Ada nama, ada salary. Oke. Terus ini yang nanti yang akan kita panggil untuk employee-nya. Istilahnya untuk public-nya ini. Ada nama, ada salary ya. Terus ini untuk kita untuk tampil ya. Jadi kita bisa menggunakan public virtual string ya untuk tampilnya. Contohnya untuk menampilkan nama, terus siapa namanya, salary, salary-nya berapa. Terus di antara ini itu ada disebut dengan kelas tambahannya. Ini adalah contohnya kelas manager. Jadi di kelas manager ini nanti koneksi atau relasi di kelas untuk employee. Oke. Jadi di kelas satu lagi ini saya kasih nama contohnya untuk departemen ya. Di manajernya ini kan kita ada departemen. Oke. Ini kita untuk menampilkan data departemen. Terus di main class ini ada list employee name, new list employee. Jadi karena ini kita belum pakai database, jadi list ini adalah kita untuk sebagai tempat penampungan data sementara yang akan nanti kita tampilkan. Oke, ini bisa nanti di hidden atau langsung tampil. Oke, contohnya satu, ini manager ya, manager, new manager. Terus datanya ada submit, ada salary-nya 45.000, jabatannya sales. Ini relasi sama ini sama ini. Jadi ini secara keseluruhan ini adalah bagaimana sih untuk
peletakan polimorfismenya. Seperti itu. Terus di name, contohnya ya, ada employee, ada manager, ada employee. Oke. Terus ada contohnya ini ya, new employee, ada brown, ada salary-nya. Ini sama-sama ya, kan untuk relasi manager sama employee. Jadi di manager ini nanti kita bisa untuk menampilkan ya, kan sama name-nya ini ya. Oke. Jadi di name-nya itu nanti bisa keluar Smith, bisa Brown, bisa Grant, bisa Jones. Oke. Terus ada manager M1, employee I1, ada manager M2, ada employee E2. Kita menggunakan pakai for, istilahnya kita untuk tampilkan perulangan datanya. Jadi seperti ini. Oke, ini disebut dengan konsepnya polymorphism-nya. Jadi di sini. Jadi di nama ini sama ya. Nama salary departemen kan, ini. Ininya tetap sama, isinya kita bisa beda-beda. Dan ini kan bisa saling relasi ya antara di kelas employee sama kelas manager. Nih, jadi relasinya sini. Oke. Terus di sini kan bisa relasi terus isinya datanya sama. Ininya, sorry, penamaannya tapi isinya itu beda. Sama contohnya kan ini burung. Tapi isinya nanti banyak ya jenis burungnya yang punya sayap. Ada elang, ada bango, ada burung merpati, dan lain-lainnya. Oke, ini bagaimana sih untuk penggunaan contoh sangat sederhana untuk penggunaan konsep polymorphism-nya. Jadi seperti ini. Oke, ini contoh sederhananya. Terus kita lanjut lagi. Ini ya, ini code-nya udah saya share. Ini. Terus ini selanjutnya untuk contoh satu lagi ya. Contohnya saya punya persegi panjang. Oke, kita close dulu. Ini. Oke. Di sini saya punya kelas persegi panjang. Oke. Di persegi panjang itu kan ada luas, ada keliling. Oke, kita pakai yang public aja biar gampang. Di public luas itu ada A, ada B, istilahnya untuk panjang kali lebar. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Ini contohnya. Oke, ini rumusnya. Panjang kali lebar. Terus selanjutnya itu saya punya satu lagi untuk kelas lowernya, lower kelasnya. Itu keliling. Di keliling itu ada rumusnya. Ini konsol breadline kan kita untuk menampilkan ya. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu didapat dari 4 kali sisi. Jadi contohnya 4 kali ini untuk isinya. Apa sih isi A-nya itu? Oke. Terus ini kita untuk menampilkan persegi panjang. Oke. Jadi persegi panjang sama dengan aku new persegi panjang ya. Ini kan untuk menampilkan. Aku sama dengan luas, aku sama dengan keliling. Jadi di polymorphisme ini, ininya persegi panjang. Tapi di persegi panjang itu ada luas, ada keliling. Ini konsep sederhananya. Contohnya seperti ini. Jadi di persegi panjang itu contohnya panjangnya 10, lebarnya 5. Luasnya otomatis panjang kali lebar sama dengan 10 kali 5. Terus keliling persegi panjang itu 4 kali sisi.
Contohnya sisinya itu 5, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Ini contohnya. Ini sudah ada datanya. Jadi ini konsep sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaannya di polymorphism-nya ini seperti ini. Oke. Jadi satu untuk function-nya, satu untuk operatornya. Oke, jadi ini sih yang biasa dibahas kan, bagaimana untuk implementasinya, contoh sederhananya. Harusnya chapter 5 ya. Chapter 6 yang untuk teoritisnya, yang dosnya besok kita masih inherent, baru OP-nya bahas tentang bagaimana untuk kita praktek penggunaan untuk database-nya ya, untuk SQL Server-nya. Jadi SQL Server-nya saya tidak bahas karena Anda sudah belajar, sudah paham dan sudah bisa ya. Jadi saya tidak bahas lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak pertanyaan, saya absen dulu ya. Takutnya nanti saya lupa. Kelvin hadir ya. Tri Susanti hadir. Riki Hartanto? Riki Hartanto? Hadir, Pak. Hadir ya. Elwan? Elwan? Jose Manuel? Jose? Christopher hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Sanata? Sanata? Hadir, Pak. Maaf, Pak, atas nama Jose hadir, Pak. Tadi Siapa? habis di toilet. Siapa? Jose, Pak. Tadi habis di toilet. Jose. Oke. Disebutin ya, soalnya saya nggak lihat wajahnya ya, jadi kalau suaranya saya agak kurang kenal. Avandi? Hadir? Hadir, Pak. Oke, Jose? Halo, Pak. Sanata hadir ya. Tadi agak lewat. Sanata hadir. Jose? Hadir ya. Kelvin? Hadir, Pak. Kelvin satu lagi, Kelvin Pai. Hadir. Jihatul Akbar. Jaya Dinata. Hadir, Pak. Oke. Melvin. David Pramono. David? Hadir, Pak. Hadir ya. Ya. Jevon. Hadir, Ada Pak. Akbar tadi izin, Pak. Akbar Tanya izin pulang ya. kampung. Oke. Kusuma. Hadir, Pak. Nelson. Hadir, Pak. Nelson satu lagi. Hadir, Pak. Evan. Hadir, Pak. Novita. Hadir, Pak. Andreas. Hadir, Pak. Stephen Salim hadir. Tio Satria. Tio cuti, Pak. Cuti ya. Oh ya. Kisu hadir. Catherine hadir. Chris. Hadir, Pak. Jason. Hadir, Pak. Yehizel. Hadir, Pak. Rifki. Robin. Hadir, Pak. David. Hadir, Pak. Dayton. Hadir, Pak. Audrey. Hadir, Pak. Roy. Hadir, Pak. Hadir. Silvina. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Oke. Rifki nggak hadir. Tio cuti kan. Melvin. Pak Melvin hadir, Pak. Melvin hadir ya. Jihadul izin pulang kampung. Elwan.
Pak, L1 MS Team-nya lagi error, Pak. Oh ya, oke, saya nggak hadir ya, karena error. Oke, yang OOP ada yang mau ditanyakan? Materi untuk polymorphism-nya. Polymorphism ini gampang ya, kan tadi sudah saya jelasin. Oke, tapi kalau di OOP itu yang utama sekali yang harus diingat itu bagaimana sih penggunaan kelas objek itu ya, itu utama sekali. Kalau di MVC itu model view controller. Jadi harus dikuatin bagaimana penempatan posisi-posisinya gampang. Oke. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita bahas yang MVC. Ini masih gampang juga. Masih umum ya. Razor. Razor itu salah satu untuk ini ya, engine-nya di MVC. Karena ini pengembangannya. Jadi kalau penggunaan Razor itu istilahnya lanjutan dari kemarin. Bagaimana sih? Kemarin kan Anda sudah bisa mengkoneksikan MVC-nya. Terus kalau Razor itu kan istilahnya engine ya. Engine-nya di view-nya. Istilahnya bagaimana kita untuk menggabungkan sintaks C# sama HTML untuk tampil. Oke, jadi ini di Razor-nya. Dan tadi saya lihat ya, Anda sudah rata-rata ya semuanya pakai Razor ya, penggunaannya di view-nya. Jadi Razor itu fokusnya itu kita untuk engine-nya di view-nya ya, untuk tampilannya. Oke, kita mulai ya. Jadi Razor itu merupakan view Pak, engine. Rifki hadir ya, Pak? Hah? Rifki, Pak, Rifki. Rizky. Iya, Pak. Oke, ya. Sudah. Makasih, Pak. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini sudah. Oke, ini ya. Jadi salah satu manfaatnya Razor juga itu bagaimana kita untuk mempersingkat code penulisannya di view ya, utama. Karena view itu kan salah satu yang mengatur CSS-nya. Bagaimana kita untuk mengatur bootstrap-nya kalau kita pakai bootstrap. Terus bagaimana kita untuk jQuery-nya HTML. Itu di sini letaknya semuanya itu di view. Jadi view itu istilahnya kalau rumah tampilan depannya. Oke, kalau orang ini adalah wajahnya ya, untuk depannya sekali. Oke. Jadi Razor itu ada beberapa karakteristik ini yang secara umum ya yang ada. Pertama itu adalah compact. Compact itu di mana bagaimana sintaks Razor itu ringkas, gampang ya. Terus bagaimana kita untuk mengurangi karakter-karakternya. Terus bagaimana sih kita untuk mengurangi penekanan tombol dalam untuk penulisan code-nya. Jadi untuk pemanggilannya code-nya itu lebih simple. Contohnya kita mau manggil di model di Razor kan kita langsung aja pakai amonyet ya, atau kita declare untuk pemanggilannya. Terus salah satunya lagi adalah easy to learn di Razor. Oke, jadi sintaksnya Razor itu adalah mudah, gampang dipelajari. Oke. Dan saya belum jelasin dan rata-rata Anda sudah saya lihat ya, untuk MVC-nya sih sudah ada Razor-nya. Oke. Terus di dalam penggunaan bahasa C# ataupun untuk Visual Basic ya, itu mudah ya. Terus ketiga itu untuk sintaks Razor itu IntelliSense itu bagaimana Razor itu mendukung untuk penggunaan pernyataan dalam Visual Studio. Jadi Razor kalau di MVC itu hanya adanya di ASP.NET. Kalau kita pakai PHP ya, contohnya kita pakai framework, CodeIgniter ataupun pakai Y,
Laravel itu tidak ada razornya, karena razor itu spesial hanya ada di C#. Oke, terus bagaimana untuk view engine-nya, konsep penggunaannya? Oke, ini contoh sederhananya. Oke, jadi razor itu adalah penggabungan code HTML dan code C#. Terus nanti dia akan tampil di browser ya, mau di Mozilla, mau di Google, oke, nanti akan jadi HTML, pure HTML. Oke, jadi ini secara sederhana bagaimana sih untuk pemodelannya? Oke, jadi karena razor itu kan istilah kita untuk convert ya HTML ditambah programming language untuk pure tampilan browser HTML. Jadi kita bagaimana kita untuk mengcombine HTML dan C# supaya tampil lebih gampang, lebih menarik, terus lebih ringan. Oke. C# itu walaupun dibuat pakai Visual Studio ya, kalau kita sudah run itu ringan sekali, ya sama dengan PHP. Cuma waktu pertama sekali kan, kalau kita masih develop ya, ASP itu agak berat untuk load pertamanya. Tapi kalau sudah running sih gampang ya atau mudah untuk ASP-nya. Oke, ini contoh sintak pada umum ya. Penggunaan razor itu ada 2. Ada single untuk statement-nya sama ada multi statement. Jadi kalau ada kerang 1 ini razornya untuk single statement. Terus kalau kita ada akrang, terus ada kurung kurawa buka tutup, ini berarti kita menggunakan untuk multi statement-nya. Ini contohnya ya. Jadi, rupanya ada ininya baru, itu penggunaan razornya. Gampang ya. Jadi, ini masih kita bahas tentang basic MVC. Saya ulang lagi dan saya tambahin ya di chapter 5 ini, bagaimana sih penggunaan view mempermudah. Jadi kita pakai razor. Oke, ini contoh sederhana ya. Bagaimana kita untuk menampilkan razornya, atau kita untuk penggunaan view-nya. Oke, ini ya. Monyet, kurung kurawa, buka kurung kurawa tutup. Oke. var .temp.no.to sort that string. var terus insect, selamat datang di belajar MVC, baru kita panggil tanggal sekarang, add date sama message. Oke, jadi nanti akan tampil tanggal sekarang, selamat datang di belajar MVC. Ini berarti kita menggunakan multi statement. Ada kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup. Oke, jadi gampang ya. Oke, jadi ini HTML setengah code-nya. Oke, jadi kalau kita mau memanggil model dan lainnya itu kita tinggal bisa kok tambahkan monyet gitu. Oke, ini. Jadi kita nggak perlu lagi langsung di atasnya pakai HTML dan lainnya, langsung seperti ini bisa kok. Oke, jadi nggak ada HTML atas bawah. Seperti ini juga, kalau kita running, engine-nya itu langsung akan tampil seperti ini. Oke, ini contoh razor. Terus, next ada juga, ini contoh lagi, ini berarti kita menggunakan single statement di razor. Oke, contohnya seperti ini ya. Akrang, var, date, var, yang ini. For, oke. Integer, I sama dengan 0, I lebih kecil dari 7, I plus plus, maka dia akan perulangan. Perulangan maka akan tampil I titik to string. Jadi dia akan tampil dimulai dari 0, 1, 2, 3. Dia akan melakukan terus ulang-ulang ya, sampai nilainya lebih kecil dari 7. Otomatis setelah 6,
7-nya kan tidak bisa, otomatis jangan berhenti. Ini contoh bagaimana sih kita untuk penempatan view-nya di Razor, supaya istilahnya, oh logiknya seperti ini untuk penggunaannya. Oke, next. Oke, kita lanjutkan masih merefresh yang kemarin ya, tujuannya supaya Anda tahu mana sih ini penggunaan model, terus ini penggunaan view, ini penggunaan controller. Saya masih nyambung yang materi kemarin. Oke, jadi saya create baru. Oke, saya create baru, ini contohnya ini ya. Saya kasih nama chapter 5. Di controller ini, oke, saya isi untuk static e-list data siswa, student list, new list data siswa. Oke, contohnya e-list adalah kita untuk penampungan isi datanya ini, menampilkan data ini. Data siswa ini didapat dari model. Ini modelnya. Modelnya ada data siswa. Itu ada, saya buat ada NPM, ada nama, ada alamat. Ini penggunaan get set ya, get set sama get set. Oke, terus baru kita buat di sini. Oke ya, jadi ada contohnya kita isi NPM-nya 101, terus namanya Saiful Aklani contohnya, alamat Batam. 102 namanya Bunga. Sebentar ya, sorry. Oke, lanjut lagi ya, sorry. Ada gangguan dikit. Contohnya ini kan kita buat datanya karena belum kita pakai database, otomatis datanya kita tampung di controller dulu. Di controller itu ada data siswa, oke, isinya ada NPM, ada nama, ada alamat. Ini saya ambil dari ini ya, dari sebentar. Sorry ya, lagi ngajarin kan ada kecoa lewat itu dengan santainya itu. Saya buang dulu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini, oke. Terus karena kita kan belum buat database, minggu depan kita baru masuk database basic, bagaimana penggunaan data binding ya, dan basic data di MVC. Tapi di OP besok kita masih inherent. Oke, MVC dulu ke main data kita. Karena kita belum ada data di database, jadi kita simpennya di controller. Ada NPM, ada nama, ada alamat. Pasti seperti kemarin ya, saya mereview supaya Anda benar-benar paham. Oke? Setelah itu kan kita sudah buat model sama controller, baru kita klik di view-nya. Di view-nya ini baru kita bagaimana kita untuk menambahkan razornya. Oke, berarti di view di siswa ini, contohnya ya, kita
isi datanya. Razornya itu yang mana? Ini yang razornya. Ini penggunaannya. Oke. Biasanya kan HTML ya. Kita untuk mainnya razor ini langsung bisa seperti ini. Model e-number ASP.NET model data siswa ini kita untuk relasi ke model. Model kenapa? Karena kan supaya kita untuk manggil ininya. Ini ya. NPM nama alamat getSet ini untuk manggil data ini. Terus ini kita untuk tampil ya di layout CS HTML itu artinya C# HTML untuk tampil view layoutnya. Terus ini kita contohnya kita action link-nya ya, kita mau create atau lain-lainnya di sini. Baru kita buat untuk tabelnya. Tabelnya di sini saya mau menampilkan npm nama alamat. Oke. Ya, ini contohnya HTML display name for contohnya model nama alamat. Terus di sini kita untuk penggunaan perulangan. Jika datanya ada, maka dia akan tampil ulang-ulang ya. Jadi kita panggil npm nama alamat. Terus ini kita untuk tambahan actionnya. Jadi inilah bagaimana sih kita untuk penggunaan razornya. Oke, ini search engine-nya ya. Jadi bagaimana kita untuk mempersingkat penggunaan code, terus bagaimana sih kita untuk memudahkan pemanggilan data, terus bagaimana kita untuk tampilannya ya, supaya lebih menarik dan lainnya. Ini contoh sederhana. Jadi kalau di running ini seperti ini. Karena materi ini masih lanjutan yang kemarin ya, dibahas MVC. Oke, ini ya. Ini contoh sederhana bagaimana penggunaan razor. Pak, kok sama seperti yang kemarin? Iya, sama. Karena saya pengen Anda benar-benar paham, oh ini letak model, ini letak view, ini letak controller, dan ini saling terhubung, saling relasi. Terus bagaimana kita untuk view code-nya itu lebih simple, lebih gampang. Oke, jadi di sini saya ngambil benar-benar contoh yang sederhana sekali. Ini sudah saya sharing ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal razor? Silakan. Ayo, come on. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masih bingung, boleh ya. Silakan tanya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau di model nggak satu, bisa banyak kok, nggak ada masalah. Kita bisa panggil model-model yang lain. Ini hanya contohnya satu saja. Nanti untuk next-nya ini bagaimana kita untuk contohnya di view ya. Ini kita di modelnya nanti banyak kita relasikan data bisa ya. Di contohnya memang satu. Jadi untuk model itu nggak satu, bisa banyak, Catherine. Oke, cobain dulu. Ya, contohnya saya ngasih sederhana supaya nggak bingung ya. Nanti bagaimana penerapan jika modelnya banyak, nanti kita coba pakai database. Ya, oke, bagus pertanyaannya ya. Next, yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung dan lainnya boleh kok gitu. Tapi yang sesuai materinya aja ya. Nanti contohnya, Pak, bagaimana untuk pengguna database menggunakan model view? Nanti step by step. Yang penting paham dulu. Tapi kayak tadi Stefan sudah mau nyobain yang lainnya boleh. Ya, itu lebih bagus lagi dikembangin.
Bisa banyak, nggak harus ada tekniknya ya. Kita bisa. Nah, nanti saya kasih tahu sampelnya ya. Bagaimana kita untuk view ya, tapi kita bisa untuk banyak model. Nanti ya. Silakan. Ada lagi. Nanti katanya next-nya saya kasih contoh ya, dan bagaimana untuk penggunaan database-nya. Oke. Silakan. Ada lagi? Jadi bagaimana sih kita untuk view-nya? Kalau di web-based ASP.NET itu kan kita pakai CS.HTML. CS.HTML itu kan C# HTML. Jadi itu di situ itu kita untuk mengkombinasikan antara HTML sama C#-nya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ayo. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Ini kan kita sudah di chapter 5 ya. Chapter 5 nanti kan project akhir Anda kan istilahnya Anda untuk membantu mirip PKM ya, di usaha ataupun di masyarakat. Per kelompok nanti kan case study buat aplikasi yang membantu dipakai sama orang lain. Bener kan? Sesuai dari instruksi dari Prodi. Terus dari sisi saya itu bagaimana saya memantapkan Anda untuk proyeknya supaya Anda mendevelop sebuah aplikasi. Terus aplikasi nanti itu dipakai sama UMKM ataupun masyarakat, istilahnya untuk pengabdian. Oke, saya mau tanya, sudah buat kelompok kan sudah? Sudah ke masyarakat atau sudahkah cari tempat yang mana yang dibantu untuk pengembangannya atau untuk implementasi aplikasinya? Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada belum? Jose? Catherine? Kiso? Sudah, Pak. Sudah? Oke ya. Kalau sudah ada, jadi minggu depan kan kita libur. Otomatis 2 minggu lagi. Oke. Tugas dari saya itu kita stop untuk code-nya dulu. Jadi minggu depan Anda per kelompok, Anda buat presentasi ke saya. Pak, saya mau buat untuk pengembangan UMKM toko A. Saya mau membuat aplikasinya, Pak. Aplikasinya seperti ini rancangan saya sudah analisa. Oke? Jadi minggu depan presentasi per kelompok. Oke. Terus bagaimana sih yang mau dibuat itu Anda mau buat tentang apa? Oke. Sambil kita bahas materi nanti kan, kita juga sambil discuss untuk proyek akhir Anda. Oke. Kan nanti kita kan tim sama mata kuliah yang lain ya, istilahnya gabungan. Contohnya ada nanti sama Pak Ardi, terus Bu Nafi, atau dosen yang lain kan, ada yang unsurnya untuk pemasaran, terus ini untuk perancangannya, untuk desainnya ya. Jadi kalau dari sisi saya kan dari sisi sistemnya, dari konsepnya. Oke. Anda nggak harus pakai C#, boleh pakai PHP ya. Tapi kalau pakai PHP itu Anda pakai yang MVC, yang framework. Contohnya Anda bisa pakai Laravel, bisa pakai CodeIgniter ataupun pakai Y. Terus Pak, saya boleh nggak pakai untuk web-based ASP.NET? Boleh, nggak ada masalah. Ataupun pakai desktop ASP juga boleh, nggak ada masalah. Saya ngembangin bebasin Anda. Yang saya lihat untuk penilaian itu code-nya ya, modelnya. Ada MVC-nya, atau ada OOP-nya, ada kelas, ada objek, dan bagaimana sih untuk desain UI UX-nya. Paham?
Ada yang mau tanyakan? Tugas minggu depan? Yes, benar sekali Jose. Minggu depan mempresentasikan ide sistemnya yang apa sih yang akan dibuat oleh Jose and the gang. Pak, saya membuat aplikasi kasir. Oke. Untuk UMKM ini ataupun untuk masyarakat. Jadi istilahnya mirip kita membuat untuk pengabdian masyarakat. Oke, nanti ada di foto juga ya implementasinya gitu. Ya, silakan. Ada lagi mau tanyakan? Jadi gampang ya. Tugas minggu depan Anda nentukan. Pak, saya mau membantu UMKM toko roti cantik ataupun toko ABC. Saya mau membuat sistem kasirnya Pak. Ini gitu. Oh enggak Pak, saya membuat promosinya, aplikasi promosi pakai ASP.NET. Tampilannya seperti ini gitu boleh. Jadi Anda mempresentasikan ya apa sih ide Anda, ide kreatifnya, supaya istilahnya Anda ke lapangan, terus Anda lihat, Anda pelajari, terus Anda ide apa sih yang akan dibuat. Oke, itu contohnya. Gampang ya. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Tugas 2 minggu lagi. Minggu depan kita libur ya. Hari Jumat sudah libur. Kamis, Jumat libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Anda nanti masuk lagi tanggal 22 kalau nggak salah. Ini masuk ya. Jadi ini libur. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, yang belum presentasi silakan share screen kelompoknya. Yang tugas kemarin. Baru 3 kelompok ya. Kelompok siapa lagi? Yang belum? Kelompok David, Pak. Oke, silakan. Apakah sudah nampak, Pak? Oke. Udah, Roy. Coba jelasin. Jadi di sini kami membuat model bernama daftar buku yang terdiri dari kode buku dan nama buku. Kemudian ada model daftar laporan yang terdiri dari nama, MPM, jumlah buku, total harga, dan list yang diberi nama daftar buku. Kemudian di sini ada data laporan. Di data laporan ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang telah diinput oleh si user. Jadi di sini saya membuat deklarasi listnya dulu dengan menggunakan model daftar laporan, kemudian membuat model satu lagi, membuat function untuk menambahkan data ke list daftar laporan tersebut. Kemudian ada function untuk ambil data, yaitu mereturn list tersebut. Kemudian daftar buku controller. Di sini ada function atau metode get buku yang berfungsi untuk menambahkan data ke dalam list daftar buku. Kemudian ini untuk menampilkan indeks pinjaman dan daftar pinjaman. Kemudian di sini kode untuk menghandle data yang telah diinput oleh si user. Kemudian ini untuk HTML indeks pinjaman dan daftar pinjaman. Berikut contohnya. Oke. Oke. Berikut merupakan tampilan home, yaitu kumpulan buku yang terdaftar dalam sistem. Di sini ada kode buku, nama buku, dan buku-buku yang terdaftar di list tersebut. Kemudian di sini kita bisa melakukan pinjaman buku, misalkan nama Roy Valentino dengan MPM 1931169. Kemudian saya mau minjam buku, cara mudah membuat database. Jika saya bisa meminjam lebih dari 1 buku dan maksimal 3 buku yang boleh dipinjam. Misalnya buku kedua Kisah Tragis dan buku ketiga ini kemudian pinjam. Terus
Terus di sini nanti ditampilkan daftar pinjaman, nama, MPM, jumlah buku, total harga, dan buku-buku yang dipinjam. Oke, bagus. Oke ya. Oke, A plus ya buat Roy, itu bagus sekali logiknya. Oke. Next, jangan lupa anggota kelompoknya ya. Minta tolong di chat biar saya nanti bisa ada historisnya dari saya. Mana yang harus saya plus 10, mana yang minus 10. Oke, next. Silakan. Baik, Pak. Kelompok yang lain Makasih, lagi. Ya. Sudah selesai? Kelompok Chris, Pak. Ayo, silakan Chris. Oke. Oke, jadi ini untuk MVC-nya. Jadi di sini ada modelnya itu ada mahasiswa, ada NPM, nama, prodi dan kelas. Kemudian untuk matkul ini ada kode dan mata kuliah. Kemudian di daftar ini ada listnya, jadi list mahasiswa dan mata kuliah tadi. Kemudian di controllernya itu ada model mahasiswa, kemudian matkul, itu get matkul dan get mahasiswa itu dari sini. Di sini ada coding karena nggak pakai database jadi input sendiri, Pak. Kemudian return, kemudian di indeksnya itu di sini ada tabel headernya, kemudian di sini ada for each-nya. Jadi di sini untuk perulangan pemanggilan data tabelnya, kemudian di sini ada penggunaan statement if supaya perulangannya itu nggak berkali-kali. Oke, terus kemudian setelah di running hasilnya seperti ini, Pak. Oke, bagus ya. Oke, kemudian untuk OOP-nya, Pak. OOP-nya yang mana? Jadi di sini kami membuat kelas untuk list bukunya dulu. Kemudian di kelas program kelas main kelasnya ini kami menggunakan if statement. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus di sini kami menggunakan modelnya. Jadi modelnya ini ada H3 buku, H2 buku, H1 buku. Ini bentuk modelnya, Pak. Oke. Saya coba running. Kalau di running? Oke, jadi ini untuk masukkan nama, kemudian NPM, kelas, terus ini saya mau minjam buku. Di sini saya input kodenya, kemudian nama bukunya, kemudian saya mau minjam lagi. Di sini saya input kode bukunya lagi, pinjam lagi, input lagi. Kemudian di sini saya karena ada limit, jadi saya nggak mau pinjam lagi, saya tekan N. Jadi akan muncul seperti ini, Pak. Jadi laporannya nama, ya gitu aja, Pak. Oke, bagus ya. Kan sudah paham bagaimana sih untuk bagaimana penggunaan konsep OOP-nya sama MVC-nya. Oke, next. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Oke, Jason, silakan. Jadi kami buat MVC yang sederhana aja, Pak. Jadi yang paham MVC-nya dulu. Jadi yang pertama itu model, sebenarnya model mahasiswa cuma saya tambahkan untuk bukunya. Jadi ini adalah modelnya, habis itu masuk ke controllernya ini ada nama, NPM, ID buku sama judul yang sesuai model sini. Kemudian pemanggilannya di sini pakai HTML display name for model. Kemudian saya coba jalankan itu, Pak.
Jadi munculnya kayak gini, Pak. Oke. Oke, bagus ya Jason. Yang penting paham dulu konsep dasarnya MVC, model view controller. Oke, Pak. Oke. Next, ada lagi? Sudah semua? Jason, anggota kelompoknya juga ya. Minta tolong di chat ditulis. Sudah semua? Iya, Pak. Ya. Sudah semua? Ada yang mau tanyakan materi chapter 5-nya? Sudah jelas ya? Kelompok Jose mau presentasi. Iya, oke silakan. Kelompok Jose. Bentar ya Pak, saya share screen. Oke. Langsung mulai aja Pak, dari controller. Jadi di controller ini ada beberapa metode yang kami pakai untuk langsung masukin ke model view kami. Jadi model view ini berupa list dari laptop dan dari model laptop dan model spesifikasi. Jadi di sini langsung dimasukin menggunakan sebuah metode. Jadi metode ini cuman kita isikan list-list yang kita hardcode. Nah, model ini adalah seperti laptop, ada ID, merek, nama seri. Untuk spesifikasi ada laptop ID, ada prosesor, VGA, RAM. Nah, setelah itu kita masuk ke view-nya. Nah, view-nya ini hanya berupa table sederhana menggunakan for each loop. Jadi untuk setiap variable laptop di dalam model laptop yang tadi kita masukin akan kita print out masing-masing dari ID, merek, nama seri. Sama dengan seperti yang di bawah, hasilnya akan ditampilkan seperti ini Pak. Jadi nanti akan untuk masing-masing seperti Apple akan keluar MacBook, nama seri, prosesornya apa, VGA, RAM. Oke, lanjut ke yang OOP. Di OOP ini, yang OOP ini kita buat laporan perpustakaan peminjaman buku yang sederhana Pak. Sebentar saya start. Nah di sini yang paling pertama akan kita minta input namanya. Misalnya kan saya input Jose. Yang kedua akan kita minta input NPM-nya. Nah setelah itu akan keluar list buku yang tersedia di dalam perpustakaan ini. Nah, untuk sementara ada 5 buku, matematika, kimia, programming, sejarah, dan Mandarin. Kita tinggal masukkan kode yang ingin kita pinjam. Ya, kode tersebut ada di bagian depan dari nama buku. Misalnya, saya ingin buku ke-1, kita masukkan kode. Nah, jika kita ingin melakukan peminjaman lagi, kita tinggal ketik mau. Oh, maaf Pak, ini case sensitif Pak. Nah, jadi ini karena kesalahan sedikit ya Pak, karena case sensitif. Saya hanya seharusnya sesuai dengan caps-nya. Nah, jika ini menggunakan conditional rendering, jika selain yang kita ketik ini yang mau dengan case kecil, maka dia akan langsung print out laporannya berupa detail nama mahasiswa yang tadi kita input, NPM-nya, apakah jumlah bukunya. Tadi karena itu saya hanya input 1. Nah, harga total ini adalah ketika berapa buku yang kita pinjam. Untuk setiap buku harganya 1.000. Jika kita meminjam 2 buku, maka akan 2.000. Nah, daftar buku ini di daftar buku yang kita pinjam. Seperti itu saja, Pak. Oke, bagus ya. Yang penting paham dulu konsep basic OOP sama basic MVC-nya. Baik, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, next ada lagi. Habis kelompok Yose. Sudah paham ya? Oke, materi di chapter 5 kita bahas tentang polymorphism-nya, terus kita bahas tentang razotnya. 2 minggu lagi kan kita ketemu, itu bagaimana sih bahas dasarnya data di MVC sama bagaimana penggunaan untuk inherent di OOP. Jadi untuk OOP-nya kita masih logic. Untuk MVC-nya 2 minggu lagi kita baru masuk database.
Database-nya saya pakai SQL Server ya. Mungkin kalau ada yang mau pakai MySQL juga boleh. Karena saya standarin kalau di industri itu biasanya sih pakai SQL Server. SQL Server-nya Anda install nggak harus yang lisensi. Saya aja yang pakai yang ini ya, yang free. SQL Server free itu yang saya pakai. Tapi kalau untuk Visual Studio-nya itu lisensi ya, punya kantor. Ada yang mau tanyakan silakan. Soal materi chapter 5, terus tugasnya 2 minggu lagi, karena minggu depan kan kita libur ya, 1 minggu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Oke ya. Mungkin Anda mau istirahat, mungkin besok siapa tahu ada yang mau pulang kampung ya, karena hari Jumat Imlek ya. Selamat yang merayakan Imlek. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, karena kalau kita kena, keluarga kita juga kena ya, jadi harus hati-hati. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu 2 minggu lagi dan selamat malam. Malam, makasih Pak. Malam Pak, makasih.